Publik digegerkan dengan munculnya grup di Facebook dengan nama Fantasi Sedarah yang berisikan ribuan anggota dengan indikasi ketertarikan seksual terhadap keluarga atau kerabat dekat atau incest. Mirisnya dalam grup tersebut juga ada anak-anak yang ikut menjadi korban. Lalu apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi dan bagaimana seharusnya aparat bertindak? Selengkapnya kita bahas bersama dengan psikolog klinis Putri Rahayu yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang. Ya, Mbak Putri, ini kalau kita lihat grup Facebooknya sudah berganti-ganti nama, tapi pada dasarnya ada ribuan anggota dalam grup tersebut. Apa sebenarnya yang menyebabkan perilaku ini bisa tumbuh di tengah masyarakat? Baik, ironis ya Mas kalau melihat berita yang seperti ini, namun saya melihat dari update dari hari ke harinya, bahkan kita sudah menganggap bahwa kekerasan seksual ini kita nggak bisa mengatakan bahwa oh ini ke arah ODGJ tadi yang saya lihat disampaikan oleh Mas Reza Indragiri. Nah, kalau misalnya apa sih yang kok semakin hari semakin ini, karena akses untuk digitalisasi di era sekarang tuh sangat-sangat mudah, apalagi sekarang kan untuk menaikkan konten dan lain sebagainya macam itu juga aksesnya itu bisa dijangkau oleh berbagai usia dan berbagai kalangan latar belakang. Berarti apakah ini memang yang menyebabkan adalah paparan konten yang berada di sosial media atau memang ada perilaku-perilaku lainnya yang menyebabkan perilaku incest ini, Mbak Putri? Baik, kalau misalnya kita melihat kasus incest, sebenarnya ini juga ada dari latar belakang si pelaku. Baik si pelakunya ini karena beberapa kasus terakhir ya seperti kakak adik saudara kandung atau ayah dengan ayah dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-laki yang sedarah atau yang tiri atau seperti kakek, paman dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini sebenarnya ada isu di belakang semua ini, mungkin dari adanya pengetahuan seks edukasi yang minim, latar belakang ekonomi yang sangat prihatin, bahkan kemampuan untuk mengelola pemikiran atau adanya disfungsi kognitif ini juga menjadi kacamata sendiri ya untuk kita lihat secara global. Baik, Mbak Putri, kalau kita lihat di dalam grup itu juga ada anak-anak di bawah umur yang diunggah oleh orang tuanya sendiri bahkan. Nah, apakah perilaku ini kan juga disebut sebagai pedofilia, Mbak ya? Nah, ini apakah hanya menyasar kepada anaknya sendiri atau bisa juga kepada anak-anak yang lainnya? Ya, kalau melihat dari nama grupnya ya Mas ya, Fantasi Sedarah. Mereka memang ada fantasi, apalagi anak-anak yang di bawah usia itu sebenarnya mereka tidak memiliki kuasa atau reaksi secara frontal untuk melawan bahwa ini ketidaknyamanan dari aktivitas atau mungkin unggahan yang mempublikasikan bahwa area private-nya dia gitu. Tapi di sini harusnya sebagai orang tua juga bisa ke arah yang tadinya sedarah atau mungkin kalau pedofilia bisa di luar jangkauan luar hubungan keluarga atau di luar saudara. Namun kalau untuk yang incest ini memang daya tarik tersendiri karena dilakukan di ruang yang private dan menjadi agak sedikit bias karena orang lain kan nggak tahu ya aktivitas antara ayah sama si anak ini sebenarnya memang aktivitas yang sebenarnya atau abnormal. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa ada aktivitas abnormal di antara pelaku dengan keluarga lainnya yang menjadi korban seperti anak di bawah umur? Oke, biasanya kalau kita melihat seperti itu memang agak sulit ya karena di negara kita ini kan juga ada yang namanya kalau ada aktivitas anak sama orang tua atau ayahnya lagi tinggal berdua sama anak perempuan mungkin ya, terus mamanya sedang bekerja atau lagi ada aktivitas di luar rumah, yang mungkin bisa aware adalah tetangganya. Saat tetangga ini mungkin melihat aktivitas yang tidak biasa di antara ayah dan anak perempuannya atau bahkan lawan jenis dari ibu si anak laki-laki, sebenarnya si tetangga atau orang-orang terdekat itu sudah harus mengungkapkan atau melaporkan karena itu juga bagian dari tindakan pidana kenapa harus diam saja gitu. Sedangkan kita harus bersuara. Tapi kalau misalnya memang ibu melihat suaminya, si istri melihat suaminya menjadi pelaku atau memposting anaknya di
berbagai platform dengan hal-hal yang senonoh seperti itu sebagai ibu harusnya juga melapor. Nah, bagi keluarga mungkin yang melihat kejadian ini ataupun yang merasa bahwa ada pelaku dan juga korban di sana, tindakan apa yang bisa diberikan baik kepada pelaku ataupun kepada korban? Tindakan yang bisa dilakukan adalah yang pertama tadi sih melapor ya. Yang kedua adalah dipisahkan antara pelaku dan misalnya ada yang bahkan beritanya saya lihatnya nih anaknya melahirkan anak dari bapak kandungnya misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah harus dipisahkan, anak si korban ini sudah masuk ke dalam rumah aman atau kita sebutnya mungkin ada beberapa seperti dinas sosial atau panti sosial seperti itu ya. Di situ karena korban akan berdampak secara psikologis baik fisik ataupun dia kalau misalnya sampai melahirkan itu kan tekanan mentalnya sungguh-sungguh berat banget sebenarnya. Jadi sehingga kita perlu melakukan pendampingan nih sambil proses hukum dari si pelaku ini berjalan. Kalau misalnya kasusnya ini juga ada kemarin kejadian di Medan di mana ada bayi dibuang melalui ojol dan ternyata nih pelakunya dua-duanya adalah mereka kakak beradik kandung. Nah, kalau dalam case ini bisa dikatakan mereka suka sama suka seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana melihatnya, Mbak Putri? Ya, ini sejujurnya ya Mas, karena di usia mereka sebenarnya memang sudah ada ketertarikan antara lawan jenis, baik yang kakaknya yang perempuan sudah tertarik dengan laki-laki, laki-laki bahkan adiknya juga sudah tertarik dengan kakaknya perempuan. Sebenarnya di sini adalah yang terkurang mungkin seks edukasi dibagi di antara keduanya gitu. Hal yang boleh dilakukan memang untuk ketertarikan itu semua individu itu merasakan ya pastinya ya gitu kan. Baik dia memiliki kesehatan secara mental maupun tidak, faktor biologis itu kan sudah mulai berkembang, sudah mulai tumbuh. Tapi arahan untuk kamu tuh boleh seperti ini tuh, nah hal-hal yang seperti ini siapa yang membimbing di antara kedua kakak beradik ini gitu. Hal yang ini tuh yang harus perlu dicari tahu. Jujur saya juga belum ke arah sana, tapi saya juga tidak memegang kasus ini sehingga saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut apa yang harus diberikan, namun kita bisa menggalinya di daerah sana. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apakah hanya sosialisasi atau menambah pengetahuan seksual kepada anak di bangku sekolah atau seperti apa? Baik, kalau untuk dilakukan sama pemerintah, sebenarnya kita harusnya bahu-membahu ya, baik dari sisi pendidikan, baik dari tempat posyandu mungkin atau tempat-tempat seperti sosialisasi di berbagai perkampungan gitu ya, baik di daerah maupun di kota Jakarta sekalipun, itu sebenarnya tidak saat gempar saja gitu, tidak saat viral saja kasus ini, tapi memang seks edukasi juga perlu dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum, baik itu di dalam hal-hal yang dianggap tabu, karena sampai saat ini pun kita juga masih menerima atau informasi ya yang belum cukup umur lah mengajarkan dia tentang perihal mungkin alat kelamin dan lain sebagainya. Padahal toilet training pun sudah kita kasih informasi bahwa ini bagian mana yang boleh, bagian mana tidak boleh, dan siapa yang boleh melihat bagian ini dan hal-hal seperti itu. Itu sebenarnya udah masuk di area dia saat mau punya anak sebenarnya ya. Makanya kan konseling pranikah atau saat pasangan ini bersiap untuk menikah, berarti kan dia siap menjadi orang tua atau nantinya dia punya anak. Nah, hal-hal itu sebenarnya boleh harus masuk sebenarnya ya. Jadi menjadi sebuah persyaratan yang mutlak menurut saya, karena itu adalah bekal. Bekal bagaimana nantinya ini adalah tanggung jawab siapa untuk mendidik anak ini. Gitu. Ya, Mbak Putri, satu lagi, ketika ini masuk di ranah hukum pidana, apakah ini bisa dikategorikan sebagai sebuah gangguan kejiwaan bagi para pelaku? Oke, kalau untuk kekerasan seksual, saya sepakat dengan Pak Reza Indragiri ya, bahwa ini tidak masuk ke dalam ranah ODGJ ataupun segala macam lainnya. Namun setiap individu atau case by case, kita tidak mencari celah di mana salahnya. Ada yang dia memang melatar belakangnya seperti apa, bukan kita mengkotak-kotakan latar belakang seseorang, namun kita harus perlu menggali sebuah kasus itu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa oh berarti ODGJ nggak masukin, nggak gitu ya. Jadi memang ini adalah kesalahan mutlak,
tidak dibenarkan, apalagi ini perilaku yang sangat-sangat menyimpang, yang harusnya rumah orang tua ini menjadi rumah aman bagi anak-anak, namun di mana anak-anak menjadi rasa aman kalau misalnya orang tua sendiri yang seperti itu. Baik, kita harapkan ya agar kasus ini bisa cepat diusut tuntas dan juga grup itu tidak ada lagi sehingga kejadian-kejadian serupa tidak bisa dicontoh oleh masyarakat secara luas lainnya. Terima kasih Putri Rahayu, psikolog klinis sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Putri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.